Pada bagian ini saya akan menjelaskan secara mendetail tentang klaim sebagian orang yang mengatakan bahwa orang Maluku adalah merupakan bagian dari suku Israel yang hilang, khususnya suku Gad yang merupakan anak ketujuh dari Yakub. Bahkan tak tanggung-tanggung dan sangat mengganggu saya bahwa mereka juga mengatakan bahwa suku Yahudi asli memiliki darah Yahudi sesungguhnya ada di Maluku. Perlu diketahui bahwa orang Maluku sesungguhnya tidak pernah ingin dikatakan sebagai badut atau semacam lelucon untuk mengaku-ngaku bahwa Maluku adalah salah satu suku Israel yang hilang. Namun karena hal ini sengaja terus digaungkan oleh orang-orang tertentu tanpa adanya pembuktian yang jelas, yang seakan-akan bahwa orang Maluku adalah bagian suku Israel yang hilang. Untuk membuktikan hal ini, maka saya akan mencoba menguraikan secara lebih spesifik tentang benar tidaknya klaim mereka. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa suku Gad atau suku-suku Israel yang hilang benar-benar ada di Maluku? Pertanyaan ini akan kita kupas secara lebih mendalam dengan mengaitkan berbagai tradisi kuno orang Israel dengan kebiasaan orang Maluku, dan juga mendalami atau menelusuri berbagai kata, nama, sebutan atau tempat yang ada di Maluku yang katanya ada hubungan sejarah dengan suku Israel yang hilang. Oke, mari kita mulai membedah lebih awal dengan kata Maluku yang merupakan kata purbakala sebelum masuk agama Samawi atau sebelum masa penjajahan terjadi di Provinsi Maluku, dan menghubungkannya dengan pendapat Avner Sayartian yang katanya seorang rabi dalam bukunya yang berjudul Anak Kunci Israel yang Hilang di Indonesia, dan pendapat Resli yang juga katanya seorang rabi dalam bukunya yang berjudul Pintu Gerbang Emas Israel yang Tertinggal di Indonesia. Menurut Resli, dia mengatakan bahwa kata Maluku berasal dari kata Maloko yang merupakan sebutan gelar bagi kalano atau kepala daerah. Kata Moloko masih menurut Resli berasal dari bahasa Ibrani, yaitu sebutan bagi raja dalam bahasa Ibrani adalah Melek atau Meleh, dan dalam bentuk kuno atau yang lebih kuno adalah Maliki. Menurut Resli, kata lain yang mirip dengan Maloko adalah Moloch, yaitu ilah yang disembah oleh Bani Amon, dan bentuk Ibrani dari nama ini adalah Molek. Di samping itu, ada juga salah seorang pemimpin United Indonesian Jewish Community yang dipimpin oleh Benjamin Meyer Verbrugge. Dia mengatakan bahwa ada sekitar 2000 orang keturunan Yahudi asli ada di Maluku. Ada beberapa pandangan atau pendapat yang sampai sekarang masih saja diperdebatkan terkait nama Maluku. Namun saya hanya ambil 3 pandangan atau pendapat umum yang sudah tentu mencakup banyaknya pandangan atau pendapat terkait nama Maluku yang sesungguhnya telah menjadi identitas bagi rakyat Maluku secara keseluruhan. Saya sengaja mengupas arti nama Maluku dengan tujuan untuk membuka wawasan kita tentang benar tidaknya kata Maluku ada hubungannya dengan kata Maloko atau Moloch yang katanya merupakan padaran kata dari bahasa Ibrani. Oke, mari kita ikuti pandangan pertama atau pendapat pertama. Menurut para pedagang Arab yang telah tiba di Maluku dalam rangka perdagangan rempah-rempah, bahwa mereka menyebut Maluku dengan sebutan Jazirah Al-Mulk atau Al-Moluk, yaitu dari kata Maliki atau bentuk jamaknya Moluk, atau dapat dikatakan sebagai tanah para raja atau pulau para raja. Belum diketahui dengan pasti kapan penyebutan Jazirah Al-Mulk atau tanah para raja ini diucapkan oleh para pedagang Arab. Namun yang perlu diingat di sini bahwa penyebutan Maluku sebagai tanah raja-raja sudah pasti terjadi sebelum masuknya agama Islam di Maluku, karena agama Islam baru masuk ke Maluku sekitar akhir abad 14 Masehi, sedangkan perdagangan rempah-rempah sudah terjadi sebelum masa penyebaran agama. Pandangan para pedagang Arab terkait penyebutan Jazirah Al-Muluk memang dapat dibenarkan disebabkan karena selama berabad-abad lamanya para pedagang Arab dan Cina mereka menyembunyikan rute atau jalur perdagangan rempah-rempah dari bangsa Eropa dan menggambarkan Maluku sebagai suatu wilayah yang menakutkan dengan banyak raja. Gambaran ini sesungguhnya benar dan bukan suatu rekayasa dari para pedagang Arab
untuk menghalangi masuknya para pedagang Eropa ke tanah Maluku. Karena sesungguhnya pada zaman dahulu di Maluku selalu saja terjadi peperangan antara satu desa dengan desa lainnya untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Dan hal inilah yang mungkin saja menjadi dasar cikal bakal terbentuknya adat bela gandong. Ada catatan kecil di sini yang sangat menggelitik kita semua, bahwa jalur rempah-rempah atau jalur cengkeh juga dikatakan sebagai jalur sutra. Dikatakan sebagai jalur sutra karena memang orang-orang Yahudi atau orang Israel saat melakukan kegiatan perdagangan juga membawa serta sutra untuk berdagang. Dan jalur sutra atau jalur cengkeh inilah yang sekarang ini sementara diselidiki oleh pihak otoritas Yahudi untuk menelusuri jejak Yahudi atau jejak orang Israel yang tersebar di seluruh dunia. Kita kembali pada topik awal untuk menganalisis tentang pandangan para pedagang Arab dan melangkah agak maju pada abad ke-16 Masehi. Bangsa Portugis yang tiba di Maluku pada awal abad 15 Masehi setelah menaklukkan Malaka dan kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan penduduk Maluku dalam rangka perdagangan rempah-rempah, hanya berkuasa sampai pertengahan abad 16 Masehi. Karena setelah itu kekuasaan perdagangan diambil alih oleh bangsa Belanda. Peperangan terjadi antara pihak Portugis dan Belanda untuk memperebutkan wilayah rempah-rempah, dan akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda yang memiliki peralatan perang yang sudah lebih modern dari bangsa Portugis, dan karena Belanda juga dibantu oleh sebagian orang Maluku. Pada saat Belanda mengambil alih kekuasaan perdagangan dari bangsa Portugis, di Maluku sebelumnya telah ada dua sistem administrasi pemerintahan yang sangat kuat. Bahkan sebelum masuknya perdagangan rempah-rempah di Maluku, dua sistem administrasi yang dimaksud di dalamnya ada tatanan agama, ada sistem kekerabatan, dan tatanan hukum adat. Yang saya maksudkan adalah dua golongan sistem pemerintahan yang berkuasa atas desa-desa tersebut, yaitu sistem pemerintahan Uli Siwa dan Uli Lima atau Pata Siwa dan Pata Lima, atau persekutuan Pata Siwa dan Pata Lima. Persekutuan ini dapat dikatakan hancur setelah Belanda secara mutlak mengambil kekuasaan perdagangan di tanah Maluku dari penjajah Portugis, yaitu pada tanggal 25 April 1644, dengan melakukan perombakan besar-besaran dan menetapkan ketentuan bahwa setiap desa atau negeri di Kepulauan Maluku harus diperintah oleh rajanya atau kalaunya sendiri, dengan pemimpin tunggalnya adalah pihak Belanda dan berkedudukan di Ambon. Ketentuan ini yang mungkin saja di kemudian hari melahirkan raja-raja kecil yang sangat banyak di Maluku, di mana setiap desa akan diperintah oleh kaum keluarga atau klannya secara turun-temurun dan bahkan berlaku sampai sekarang. Namun meskipun secara otonom kedua persekutuan ini telah hancur, tradisi Uli Siwa dan Uli Lima masih tetap dijalankan oleh desa-desa bentukan pihak Belanda bahkan sampai sekarang. Yang menjadi pertanyaan untuk Anda dan saya renungkan, apakah peristiwa ini yang menyebabkan lahirnya raja-raja kecil di bumi Maluku? Ataukah memang sebelumnya telah ada raja-raja kecil di Maluku seperti yang para pedagang Arab katakan? Jawabannya atas kedua pertanyaan ini sesungguhnya benar, bahwa baik pada saat para pedagang Arab dan Cina datang ke Maluku untuk berdagang maupun saat Belanda mengalahkan Portugis untuk memperebutkan wilayah rempah-rempah, sesungguhnya sudah ada raja-raja kecil yang berkuasa di setiap desa. Bahkan sistem Soa atau marga atau klan yang juga merupakan saduran dari bahasa Cina. Perbedaannya adalah terletak pada rentang kendali kekuasaan yang terjadi saat itu, di mana sebelum terjadi penjajahan, masyarakat Maluku secara umum dengan raja-raja kecilnya diikat oleh dua sistem adat dan agama kuno yang berlaku saat itu, yaitu persekutuan Uli Siwa atau Pata Siwa dan persekutuan Uli Lima atau Pata Lima. Sedangkan saat kedatangan bangsa Belanda, kedua persekutuan ini dihancurkan dengan tujuan melemahkan kekuatan angkatan perang dengan membentuk sistem pemerintahan otonom dengan raja-raja kecil yang sudah tentu terpisah dari sistem Uli Siwa atau Pata Siwa dan sistem Uli Lima atau Pata Lima.